Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam. alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi di podcast Tarbiyah dan bukan pemateri ya, teman-teman ngobrol kita pada podcast hari ini itu ada Teh Zilda Azkia Putri. Beliau merupakan ketua dari Hima PAUD periode sekarang 2020 dan 2021 ya Teh? Iya, betul. Oke. Mungkin suaranya agak digedein sedikit Teh. Siap-siap. Oke. Gimana kabarnya Teh? Sehat? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salam penuh cinta. Luar biasa. Kuliahnya aman? Kuliahnya aman nggak Teh? Kuliah itulah. Oh iya. Insya Allah aman. Aman. Alhamdulillah. Insya Allah. Aman, insya Allah ya. Kuliah insya Allah aman juga lah. Oh bentar lagi kita UAS ya. Tanggal 7 insya Allah kita bakal UAS teman-teman. Mungkin untuk kesempatan kali ini kita mungkin ngebahas sedikit tentang, mungkin teman-teman ya sering banget ngerasa insecure. Mungkin udah banyak yang ngebahas, tapi cuman coba kita bahas nih di sini. Mungkin ada sudut pandang yang berbeda, mungkin ada ilmu yang berbeda dari Teh Zilda yang bisa kita ambil. Teh, sebelumnya nih Teh, pasti pernah dong ngerasa insecure. Bukan pernah lagi sih. Kayak kesebutnya mungkin sering ya, Pak. Sering. Sering, waduh. Sering kenapa tuh? Ya mungkin kenapa ya? Kayak mungkin ini ya terlalu melihat orang di atas sepertinya ya. Ngelihat orang di atas. Jadi kayak misalkan, oh dia bisa kenapa aku nggak bisa gitu jatuhnya. Atau gimana? Iya, jatuhnya kayak gitu sih. Cuman mungkin karena gimana ya? Mungkin karena wanita juga ya, mungkin kebanyakan wanita gitu yang merasakan kayak gitu. Kayak, ih kenapa ya dia cantik? Ih kenapa ya dia kok kayak gitu? Gitu kan kita kayak, ih aku mau masih gini-gini aja gitu ya. Kenapa aku nggak berkembang kayak gitu-gitu sih? Seringnya lebih kayak gitu insecure-nya tuh. Jadi lebih karena insecure karena lebihnya jadi pengen ngebanding-bandingin gitu diri sendiri dengan diri orang Iya, lain. Iya gitu. iya betul. Iya betul banget. Kenapa harus seperti itu sih Teh? Kenapa harus ngebanding-bandingin padahal kan kita kan tahu ya setiap manusia itu kan biasanya bukan biasanya pasti kan berbeda-beda. Ada setiap orang itu pasti punya kelebihan. Mungkin Teteh punya kelebihan di bidang A, mungkin eh, teman Teteh sekelas punya kelebihan di bidang B. Kenapa sih suka membeda-bedakan gitu atau membanding-bandingkan? Eh, Kalau menurut Teteh sih ya, Mm. karena kita gimana ya, bisa disebut itu tuh suatu hal yang wajar sih, nggak wajar sih ya. Cuman kalau menurut Teteh insecure boleh kok gitu ya, kayak Mm. kita membandingkan dengan orang lain, namun jatuhnya negatif atau positif nih gitu ya. Mm. Kalau misalnya kita jatuhnya ke negatif ya mungkin kita lebih drop gitu ya, lebih lebih sering insecure, lebih sering Kesel gitu, jatuhnya iya kayak membuang-buang waktu dengan memikirkan menyesal. hal-hal yang sebenarnya ya yang sebenarnya itu teh nggak perlu dipikirkan gitu kayak Mm. gitu. Tapi sebenarnya sisi positifnya kan insecure itu bisa dibilang untuk kita menjadi lebih baik kan kayak Oh. oh orang ini udah kayak gini nih. Kenapa kita nggak kayak gitu atau kenapa kita nggak lebih dari itu gitu kan jatuhnya kayak gitu kalau lebih ke sisi positifnya gitu karena apa ya kadang insecure itu bikin tergantung tergantung relatif gitu ya dibilang relatif apa yang menurut aku misalnya apa yang Mm. menurut aku cantik nih belum tentu juga kan ya menurut Ramadan juga cantik gitu kan kayak Iya gitu benar. dan kita balik lagi
kita balik lagi, ini tuh arahnya kemana sih insecure kita tuh gitu ya, apakah positif atau ke negatif kayak gitu sih. Terus kenapa sih sering gitu ya, karena mungkin juga nih ya perempuan-perempuan di sana, bahkan pun saya merasakannya, kita terlalu memajukan perasaan, betul kan? Memajukan Iya, mungkin ya itu perasaannya gitu. perempuan ya. Iya, karena lebih sensitif sih ya, masalah hal yang Mm, kayak gitu tuh sensitif banget gitu, masalah perasaan tuh. Beda lagi kan ya, kalau laki-laki kan logika yang logikanya yang dimajukan gitu. Kalau dimainkan. perempuan, Mm, kalau perempuan kan perasaan kayak perasaan. gitu. Nah, Teh, pernah nggak selama ini, mungkin sampai sekarang gitu, ada nggak, jangan sampai sekarang, maksudnya sebelum-sebelumnya deh, ada nggak, apa tuh, pernah ngalamin kata-kata yang menyakiti Tete, jadi karena insecure itu, jadi Tete itu dikata-katain gitu, sampai membuat Tete itu, wah ngedrop banget lah, atau yang masih diingat sampai sekarang gitu. Eh, banyak sih sebenarnya, kalau Apa itu yang contohnya? apalagi masalah fisik ya, apalagi Hmm, masalah fisik. Karena ya fisik mah ya sensitif banget lah ya buat perempuan gitu kan hmm, ya. hmm, Dulu cuman ada satu hal yang buat aku sadar sih, langsung sadar gitu ya. hmm, Dulu waktu aku SMP, dulu tuh aku hitam banget, bener-bener hitam banget. Sampai dulu teman-teman cowok gitu ya, teman-teman sekolah aku bilang, hmm, ih kamu kok hitam gitu ya, kayak hmm. ih kamu kok hitam sih gitu. Aku di situ ya mungkin karena SMP jadi masih kayak bodo amat lah gitu Cuek ya, aja. omongan-omongan gitu sih. Cuman karena semakin dewasa kan semakin kita mengerti ya hal-hal lingkungan yang di luar sana gitu ya, semakin ngerti gitu, semakin sensitif juga nih si perasaan tuh. Iya, iya. Pernah waktu itu aku dibilang apa sih, kayak masa sih kayak gitu gitu ya, ngapain Iya, sih iya. upload-upload Instagram kayak gitu kan ya, makanya hal-hal yang sensitif yang disukai wanita tuh kadang di ya omongan-omongan orang tuh ya bikin kita drop banget gitu ya. Ih ngapain sih kamu upload-upload Instagram kayak gitulah. Ya emang kenapa gitu kalau dipikir-pikir lagi gitu. Tapi Padahal kan Instagram kita sendiri ya. iya kayak gitu kan. Terus juga dulu pernah baru-baru sih sebenarnya nggak dulu banget. Pernah kayak eh masa sih kamu cewek kok keriput kayak gitu kan. Kok matanya kayak aku kan ya jujur secara fisik emang aku gak punya mata panda kayak gitu. Kamu di matanya ada keriput ya kayak gitu, bener-bener kayak drop banget, tahu nggak sih, kayak ya ya iya sih emang kenapa gitu kan, kayak Iya, mikir iya, lagi ya iya. emang kenapa gitu. Cuman tetap ya rasa insecure tuh kayak, tapi kan dari situ juga kadang ya omongan orang tuh buat kita, oh kata orang nih aku tuh kayak gini, Hmm. berarti aku tuh bisa ngerubahnya. Kayak misalnya kalau perempuan-perempuan zaman sekarang nih, bahkan anak SMP juga kan sudah menggunakan yang namanya skincare ya, Skincare. yang Iya. bisa, iya yang bisa Bukan mempercantik gitu ya. perempuan aja kayaknya teh. Laki-laki juga ada. Oh iya, iya betul, laki-laki juga udah banyak ya sekarang. Iya. Kalau dulu Tapi kan saya zaman enggak kok. zaman Insya Allah masih tulen lah. kalau dulu kan zaman zamannya aku SMP SMA kayak gitu kan masih gak tahu ya skincare tuh apa. Bahkan aku Hmm. tahu melangkai skincare tuh ya baru-baru sekarang gitu, masa menginjaknya masa kuliah Masa gitu. kuliah. Iya paling itu aja sih. Cuman ada satu hal yang aku tersadarkan ya, mungkin Apa itu? eh, omongan teman aku ini waktu dulu, Hmm. teman SMA dulu kan, kayak apalagi tentang berat badan ya, cewek Ah, sensitif banget kan. aduh. Terus aku bilang gini, ih kayaknya aku gendutan deh gitu. Terus berat badan dia itu kan lebih dari aku gitu ya. Terus dia Ah. bilang gini ke aku, Zil, kamu segitu udah ngeluh berat badan kamu istilahnya gendut gitu ya. Terus Hmm. kalau kamu gendut, aku ini Ini apa? apa? Big size. Aku kayak astagfirullahaladzim, iya ya gitu ya. Kenapa aku gak bersyukur dengan apa yang aku punya gitu. Padahal Nah, ada orang lain yang lebih mungkin gendut dari itu. aku gitu kan. Jadi Dasar. kalau untuk sekarang ada nggak teh yang masih, untuk sekarang masih masih ada nggak rasa-rasa insecure seperti itu? Kan mungkin sekarang kan Tete kan lebih dewasa, lebih ngerti, apalagi sekarang di dunia pendidikan, kuliah juga di dunia pendidikan, pasti kan belajar tentang psikolog kan. Pasti kan, Iya, ini betul. mah pasti ada alurnya. Pasti ini bisa coba ditenangin, bisa kok caranya diatasin insecure ini. Nah, untuk sekarang ini masih ada nggak rasa-rasa itu insecure itu?
untuk sekarang lo ya, di umur yang sekarang Hmm. gitu. Di usia yang sekarang, alhamdulillah sih, kalau yang aku rasain selama ini, mungkin karena sudah melewati banyak hal ya, maksudnya Hmm. hal-hal hinaan, cacian kayak gitu ya. Jadi kayak sekarang tuh ngerasa ya udah gitu, ngapain sih gitu ya, ngapain kamu udah sekarang mah fokus sama diri kamu sendiri gitu ya. Toh orang lain memandang cantik itu berbeda-beda. Kenapa Iya kamu harus relatif. membedakan beda? Iya, kenapa kamu harus beda-beda diri kamu sama orang lain gitu kan? Untuk sekarang alhamdulillahnya tuh kayak easy going aja sih, kayak ya udah gitu, percaya diri aja gitu dengan apa yang aku punya gitu. Ya Kamu berarti harus ingat gitu. lebih Kamu harus tahu mencintai lebih mencintai diri sendiri. Ya enggak? iya betul banget. Iya bener banget. Dan aku sekarang merasakan itu ya, jujur merasakan itu apalagi dalam kondisi eh, apa pandemi gini di mana Hmm. kita tuh udah jarang ketemu banyak orang gitu. Kayak di pandemi Mulai-mulai ini tuh kita introvert gitu. lebih sering, iya kayak mulai sering sendiri kan, maksudnya Heeh. sering jarang bertemu dengan orang luar gitu, sehingga orang dari sini kita bisa percaya diri di dalam rumah kita tuh kita bisa bisa berpikir gitu ya, bisa berpikir, bisa berpercaya diri gitu ya. Nih aku tuh kayak gini, kenapa kamu harus kayak gini gitu kan? Lebih banyak sering-sering apa ya? Sering-sering introspeksi diri lah gitu ya, tapi jatuhnya tuh ya positif gitu. Dulu aku waktu ya kuliah, masa-masa kuliah aku banyak banget yang nggak kenal aku gitu ya. Apalagi awal masuk kuliah banyak banget yang nggak kenal aku. Sama teh, Terus bukan bete lama-lama, doang. Apalagi saya iya, pendatang kan. iya kan. Terus tapi kan orang lain bisa mengenal kita karena kita terjun di suatu hal dulu kan gitu, kayak Iya, nah contohnya aku masuk himpunan gitu, orang-orang jadi mengenal kenal oh kita. itu tuh Zilda gitu, oh itu tuh Ramadan anak BEM misalnya, itu oh, itu Zilda anak himpunan. Sebenarnya itu kadang kita teh bikin malu juga sih ya, gak sih, kayak ya gak sih, kayak duh banyak kenal orang nih, Takut malu gitu kan. kejadian lagi Tapi gitu, insecure gitu. Enggak. pernah pernah kejadian gitu, duh Nah, malu gitu untuk untuk ngobrol dengan orang tuh malu gitu, kayak duh, tapi kan dipikir-pikir ya ngapain malu gitu. Sebenarnya ya yang menyadarkan diri itu tetap ke diri kita sendiri, ya kan? nah, itu sebenarnya rumusnya di situ. Jadi kalau menurut Ya, dan yang tadi Tete ceritakan itu sebenarnya lebih ke diri sendiri. Jadi mau orang berkata apa tentang diri kita, ya sudah, inilah diri kita, bukan diri orang iya itu. Jadi betul betul. mau kayak gimana pun, ya segimanapun yang melahiri kita, yang ngebentuk diri kita, ego kita, fisik kita, ya diri kita sendiri. Mau dibuat cantik sama orang lain ya, kalau diri kitanya tidak mau ya sama aja nggak bakal bisa, ya nggak teh? Kan kayak misalkan perawatan, perawatan itu kan Iya betul sebagian banget. dari misalkan alat bantunya lah. Nah, kalau misalkan kita tidak mau gerak untuk pergi ke misalkan ke klinik lah, ya sama aja. Ada kliniknya tapi kita tidak mau bergerak untuk perawatan ya sama aja. Nah, kembali lagi ke diri kita kalau menurut Ramadan mah. Jadi Iya cintai dulu betul. diri kita sendiri semaksimal mungkin. Kita pelajari diri kita ini seperti apa, baru orang lain bakal mengerti tentang diri kita. Iya iya betul banget. Kadang ini juga ngaruh ya, mindset kita tuh ngaruh banget, kayak Mm-mm. apa ya? Contohnya kayak gini nih. Ih, aku gendut gitu ya. Misalnya Mm. di mindset kita, aku tuh gendut, pokoknya aku tuh gendut. Orang-orang bakal mikirnya, iya kamu gendut gitu. Tapi kalau kita misalnya ya udah kita percaya diri, ya oke Mm. aku cantik, aku percaya diri gitu, orang lain kan mau segimana apapun juga bakal mandang ke kita tuh ya cantik gitu, karena Asli, iya bener kita teh bener. udah mencantikkan diri kita sendiri gitu, apalagi Mm. orang lain yang melihat kita gitu kan. Nah, kadang-kadang juga gitu, teh. Kadang-kadang itu kita tuh suka maksa gini, suka maksa untuk orang. Kadang-kadang itu kita tuh suka maksa orang mencintai diri kita, sedangkan kita tuh belum mencintai diri kita seutuhnya. Jadi Iya ada betul gitu, banget. iya nggak deh? Ngerasain itu nggak? Jadi Iya kita iya tuh ngerasa, oh ya, kalian tuh harus mencintai saya. Nah, padahal kita sendiri tuh iya. tidak pernah ngerasa kita tuh cinta kepada diri kita. Jadi yang ada kan Mm-mm. insecure, malu, orang bisa berkembang, kita tidak bisa berkembang. Yang ada kita tuh pengen dipuji-puji, dicintai sama banyak Iya orang. iya 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 bener Itu bener sih. banget tuh. Nah, Mhm. eh, mungkin nih teh, mungkin pertanyaan selanjutnya mungkin apa ya, kayak perbedaan gitu teh.
mencintai diri sendiri sama egois itu gimana sih Teh? Ada nggak bedanya? Ada, Nah, coba tentulah ada. gimana itu? Karena Kalau menurut aku kadang-kadang ya, kan kita kan sering tuh sayang ke diri sendiri tapi nggak tahu nih bedanya sayang ke diri sendiri sama egois. Misalkan kita ada orang nih, saya punya temen, dia tuh karena dia takut, bukan karena dia takut, karena dia ingin membantu orang lain sampai dia itu, gimana ya? Gimana sih mencintai diri sendiri tapi tidak egois gitu? Coba Teh, dari Teteh. kalau dari aku ya, menurut aku pandangan aku Mm-mm. mencintai kan kalau egois lebih ke negatif ya jatuhnya. Oh, oke, oke, oke. Lebih kayak apa ya? Ya kita bisa lihat ya kalau misalnya kita cari-cari di internet pun kata Hmm, egois itu lebih jatuhnya ke negatif. negatif kan. Oke, oke, oke. Oh dia tuh egois nih. Kalau mencintai diri sendiri kan eh, gini ya. Kalau menurut aku mencintai diri sendiri, definisi mencintai diri sendiri itu Hmm, kamu bisa memahami orang lain, kamu bisa memahami diri kamu sendiri dan kamu bisa memahami orang lain juga jatuhnya. Kayak hal-hal yang bisa kamu dewasa juga ya. Maksudnya itu kan pikiran dewasa gitu ya. Pikiran dewasa itu ketika kita bisa melihat mana yang baik buat kita dan mana hmm. yang tidak baik buat kita gitu kan jatuhnya. Iya, iya, Nah, iya. mencintai diri sendiri juga gitu. Kayak apa ya? Kamu bisa kamu memahami diri kamu dulu, kamu bisa memahami orang lain. Dalam artian memahami itu dalam hal positif ya. Contohnya memahami itu eh, kalau misalnya terlambat, misalnya ada suatu hal, misalnya kita lagi Hmm. ngumpul terus terlambat, kita memahami kan dengan alasan Kondisinya. orangnya alasan ya kondisinya memahami kan. Oke, oke. Kita nggak mungkin kan kayak gini nggak tahu ah pokoknya kamu telat kayak gitu gitu itu lebih ke egois kan lebih kayak Oh, oke. aku udah dari sini nih dari pagi di sini kamu masa jam segini baru ini itu kan lebih egois ya kenapa sih gitu kan orang-orang bakal mandangnya ini orang kenapa gitu kan Hmm. beda lagi sama mencintai diri sendiri dan bisa memahami orang lain kayak ada yang telat terus aduh maaf misalnya perbincangannya tuh aduh maaf tadi aku kondisinya gini 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 oh, oke ya udah nggak apa-apa gitu kan lebih Jatuhnya lebih memahami gitu bisa ya, Teh? iya jatuhnya memahami dan terkadang ya Hmm. mencintai diri sendiri itu karena kita selalu apa ya selalu memasukkan aura Unsur. positif ke kita gitu Oh, oke, oke, kayak oke. hal-hal yang negatif sebenarnya itu negatif nih tapi Tapi itu karena kita kitanya rubah. positif ya kita ya jadi kita happy kan gitu ya udah jadi kan kita happy gitu nggak perlu diambil ribet nggak perlu diambil pusing gitu ya kayak misalnya ada yang telat terus marah-marah gitu ya kamu kenapa nggak gini itu kan jatuhnya negatif ya jadi Iya, iya, iya. jatuhnya malah capek apa ya capek hati gitu ya Iya, jatuhnya tuh capek banget. beda lagi kalau sama orang yang ya udah diambil positifnya aja berarti kamu nggak boleh telat lagi ya nanti gitu kan beda beda kan ya kayak gitu kadang Hmm. bahkan ya di aku aja di jurusan aku gitu ya Hmm. eh, belajar tentang parenting kayak gitu itu tuh suatu hal yang memberikan positif gitu ya ke kita kayak gimana cara kita berbicara ke orang lain baiknya kayak gimana gitu beda ya kayak gitu kalau misalnya contohnya gini deh ada orang Parenting. nih misalnya ada orang nih nggak cocok sama misalnya bajunya nggak cocok gitu ya Nah, terus kita mau ngasih tahu teh kalau hal yang negatif kan ih kamu bajunya kok gitu sih nggak kan nggak serasi cocok gitu. Kurang masuk iya gitu. Biasanya gitu. Nah. iya misalnya gitu Nah. terus sama beda lagi kan dengan kata-kata kayak gini ih kamu kayaknya bajunya kalau di matchingin sama merah lebih cantik deh beda Oh, iya, ya iya, kan iya, 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 iya. beda kan kan orang yang menerima yang dikritik aja oh Wah, iya aku lebih cantik Mas. kalau pakai ini gitu Jadi seneng ya dikasih jadi masukan, tapi positif tidak ya tidak menjatuhkan. iya tidak menjatuhkan terus Maksudnya. kalau seandainya lebih menjas kan lebih kayak ih apaan sih malah orang kayak gitu dia nggak mau ngerubah yang Ya karena ya tadi kan udah dikasih tahu, udah dijelek-jelekin, barang pun karena punya iya dia gitu malah digitu-gituin lagi. Iya, 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 iya. ya jadi kalau menurut aku kayak gitu sih mencintai diri sendiri itu kita bisa memahami orang bisa Oke, oke. kita bisa memasukkan aura-aura positif gitu ya ke kita gitu jadi jangan diambil pusing nggak dibawa ribet gitu intinya Oh. gitu sih Nah, Teh, ini yang terakhir, Teh. Nah,
Eh, apa ya? Lupa pula pertanyaannya. Nah, oh ya, satu bukan satu Ada kata, aqua. bukan satu kata sih. Ini deh, tolong kasih kata-kata yang bisa memotivasi teman-teman yang masih insecure dengan mau mulai dari misalkan dengan fisiknya, dengan apa ya finansialnya. Misalnya kan kita kan juga ada wah dia dilahirkan dari orang kaya, terus oh ya orang kaya orang berada. Kadang-kadang kita juga bisa insecure tuh. Dia bisa bawa motor atau bisa beli Iya, jajan iya. dan ini itu. Iya, Kadang-kadang kan juga suka insecure. Nah, tolong itu apa ya kasih kasih motivasi lah atau kasih kata-kata yang bisa mengangkat menghilangkan insecure-nya. Kasih kalau enggak kasih insecure tadi insecure yang positif dan insecure yang ya yang bisa memotivasi gitu. kita jadi lebih baik lah gitu Iya, coba iya, deh. betul. Sebenarnya aku juga butuh sih ya memotivasi. Mungkin ini jatuhnya juga saling mengingatkan juga ya, Hmm. karena aku pun di sini masih sama-sama sering merasa insecure gitu. Cuman di sini eh, sudah alhamdulillahnya aku sudah mengurangi hal-hal yang tidak perlu diinsecurekan dan apa yang harus diinsecurekan gitu. Kalau menurut aku eh, intinya jadi diri sendiri sih, jadi diri sendiri. Terus kalau ada hal-hal negatif gitu ya ke kita, Hmm. misalnya ada hubungan yang nggak enak ke kita lebih baik diem ya, lebih baik diem. Kita buktikan dengan apa yang kita punya gitu, Oke oke. apa yang kita punya, apa yang nih aku punya ini gitu. Kamu mau apa gitu kan istilahnya gitu. Jadi omongan-omongan negatif yang orang lain beri ke kita gitu ya, Hmm. omong-omongan yang membuat kita insecure, itu kita lawan gitu. Bahwa aku tuh nggak kayak gitu, tapi lawannya bukan lawan karena dengan ucapan ya, kan ada juga ya yang orang teh yang Iya iya. istilahnya ngebrak gitu ya, ada juga. Kan gitu. Tapi tapi kalau dengan kitanya diem, dengan kitanya merencanakan sesuatu hal yang Yang baik positif. buat Nah. diri kita, ya mempositifkan diri kita, itu kita bisa gitu untuk melawan insecure kita itu gitu. Dan perlu kita ketahui bahwa insecure itu ya sebenarnya baiknya itu di kita itu agar kita bisa lebih baik, ya kan? Oke. Kita terlalu melihat orang yang segalanya punya sehingga kita lupa gitu. Apa yang kita punya itu lupa gitu. Lupa Kalau aku pernah bersyukur dengar gitu ya. gini, iya, lupa bersyukur gitu. Kalau aku pernah dengar gini, kalau kata siapa ya? Aku pernah baca dan aku pernah dengar, Hmm. kita terlalu lihat ke depan sampai kita lupa gitu apa yang udah kita Ataupun lewatin gitu oh selama perjalanan maju ke depan gitu. Kayak eh, kita terus jalan nih, heeh. jalan, tapi kita lupa di pinggir-pinggir kita itu sebenarnya ada bunga yang indah, ada apa ya, ada hal-hal yang kita lewatkan gitu karena kita terlalu melihat ke Fokus ke depan. depan, terlalu melihat terlalu fokus ke depan gitu. Intinya ya karena kita kurang bersyukur sih itu ya, karena Oke. kita kurang bersyukur dengan apa yang kita punya gitu. Dan ya udah sih pokoknya intinya jadi diri sendiri aja gitu, jangan terlalu mengada-ngada ya, jangan terlalu mengada-ngadakan. Kita hapus, bukan hapus ya, lebih meminimalisir gitu omongan-omongan negatif yang orang lain ke kita lawannya dengan sifat Perbuatan gitu, kita lawannya dengan perbuatan perbuatan, positif. perilaku yang baik gitu. Gitu aja paling Ramadan. Baik, Teh. Terima kasih ya, Teh, untuk waktunya. Maaf juga udah diganggu malamnya. Eh, Semoga apa yang kita obrolkan ini bisa didengar dengan baik untuk teman-teman pendengar di Amin. YouTube Tarbiyah. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih, Teh, sudah Iya, menyisikan waktunya. sama-sama Ramadan. Kita tutup ya. Terima kasih, Teh. Kita tutup Ya, dengan doa sama-sama. kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Terima kasih deh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat. Semangat juga. Izin live ya. Mangga teh.